Shalom. Puji nama Tuhan. Berbahagia kita yang masih berikan kesempatan untuk menikmati sisa hidup kita, karena kita tahu Tuhanlah yang punya rencana. Tuhan setia kalau kita mau tetap setia dan tetap tinggal di dalam Kristus. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami ada sebagaimana adanya kami, karena kami tahu Tuhan, bukan hebat, bukan kuatnya kami, tapi karena kemurahan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau diam sejenak. Mari Tuhan, Engkau ambil alih lalu lintas berpikir kami. Semua otoritas kehidupan kami serahkan kepadamu Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri yang mau bekerja, Engkau sendiri yang mau beracara, dan Engkau sendiri yang mau menertibkan semua suara-suara yang mengganggu kami, suara hati kami, suara dalam ruangan ini. Setiap kuasa yang bukan berasal dari Allah kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus, dan tinggalkan tempat ini. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang mau berbicara bagi kami. Hamba-Mu terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas, Allah yang penuh dengan otoritas dan kuasa itu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, sebagaimana kita tahu bahwa anak-anak di dalam keluarga yang baik, yang tetap mendengar orang tua, mereka tetap tinggal bersama orang tua. Ada anak-anak yang tidak suka dan tidak mau tinggal bersama orang tua. Katanya, saya ingin bebas. Hati-hati. Saya ingin begini dan begitu. Bapak Ibu, ini juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai keluarga Allah. Kristus itu adalah yang utama dan yang sulung. Waktu kita tetap tinggal di dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus, kita tidak bergeser. Itu yang Tuhan inginkan. Karena apa? Waktu kita bergeser dan kita mau bebas, ingat, berarti satu tanda. Itu akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Karena apa? Kalau kita sudah di luar Kristus, ada hal-hal yang kita lakukan, kita anggap itu baik, padahal sebenarnya sudah tidak baik. Salah satu contoh, kalau ada anak-anak yang tidak lagi tinggal bersama orang tua, tidak mau dengar-dengaran orang tua, selalu ikut apa kata teman, apa kata orang-orang di luar sana, coba kita lihat. Dia akan menjadi pemberontak. Dan dia anggap apa? Bahwa dia lakukan segala sesuatu yang dilakukan di luar sana, di dalam rumah tangga, itu biasa aja. Gak ada salah kok. Kalau orang tua katakan A, dia katakan B, dia bilang, ya ini pendapat saya. Tapi ingat, aturan dalam rumah tangga sama seperti aturan dalam keluarga Allah. Tetap tinggal dan setia. Kalau Allah katakan, jangan ada padamu Allah lain, jangan mencuri, jangan membunuh, ya. Nah ini kita harus tetap taat. Nah kalau kita ambil barang orang, gak apa-apa deh, gak dilihat orang ini. Baik gak? Sebenarnya tidak baik. Tapi kalau kita di luar sana, biasa kok. Karena teman-teman begitu kan, saling ambil barang kita, dianggap biasa. Dan akhirnya kita ikut-ikutan. Ini bahaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita lihat. Ada dua bagian firman Tuhan yang kita akan baca. Yang pertama dari Markus 1 ayat 35 sampai 39, ayat yang kemarin, minggu kemarin ya. Minggu kemarin, dan memang Tuhan tidak izinkan untuk saya harus tayang karena saya juga bingung, gak ada suara. Jadi kayak orang gagu. Ini kenapa? Tapi ada kalanya kita mesti taat. Ada yang Tuhan katakan apa? Stop, diam dulu. Ya. Mari Markus 1 ayat 35 sampai 39, nanti bagian yang kedua, Lukas pasal 4 ayat 42 sampai 44. Sedikit kok ayatnya. Baik, Markus 1 ayat 35 sampai 39, judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia seperti kemarin, Yesus mengajar di kota-kota lain. Ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil
dan berdoa di sana. Maaf, saya pakai Alkitab terjemahan baru yang kedua ya. Jadi kalau agak sedikit lain gak apa-apa, tapi lebih enak. Silakan Bapak Ibu, ayat 36. Ayat 37 katakan gini. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, semua orang mencari engkau. Ayat 39, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah mereka dan mengusir setan-setan. Bagian kedua, Lukas pasal 4 ayat 42. Lukas pasal 4 yang udah dapat katakan amin. Wah, puji Tuhan, saya masih cari, karena saya ingin dari Alkitab ini supaya kita lihat perbedaan. Ayat 42 sampai 44. Ayat 42 dikatakan begini. Ya, judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia pun ya seperti ini bunyinya. Ya. Yesus mengajar di kota-kota lain, sama. Judulnya sama dengan Lukas. Ayat 42, keesokan paginya Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang terpencil. Orang banyak mencari dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Bisa berbeda ya, bisa berbeda. Ayat 43 Bapak Ibu. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Ayat 44 katakan begini. Lalu ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah di tanah orang Yahudi. Puji nama Tuhan, berbahagialah kita yang merenungkan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau di bahasa yang Bapak Ibu pegang di HP, itu ayat 42 itu berbeda dengan ayat 42 di sini. Ketika hari siang. Nah, kalau di 42 terjemahan baru dikatakan keesokan paginya. Jadi kalau tadi pagi-pagi benar, berarti belum ada matahari. Kalau ini keesokan pagi berarti matahari udah muncul belum? Bapak Ibu kalau bangun jam 6 bagaimana, udah lihat matahari belum? Sudah ya? Bayang-bayang. Waduh. Ini ada lagi nih Bapak Erno, memang di tempatnya berarti masih sunyi sepi ya, masih sejuk, berarti masih ada kabut. Jadi bayang-bayang kan? Tapi saya mau katakan udah terang belum? Sudah ya? Oke, itu maksud saya. Berarti kalau saya tadi katakan kelihatan matahari, bisa saja tertutup awan, belum kelihatan, bisa. Tapi Bapak Ibu, kalau di bahasa Indonesia ya, yang jilid 2, terjemahan 2, bukan yang kedua, itu dikatakan ketika hari siang, berarti sudah nampak orang di sana lagi sapu, orang di sana lagi jalan. Tapi kalau di Injil Markus dikatakan pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar berarti masih gelap. Bapak Ibu, saya tidak bahas mengenai hal ini, tapi saya mau bahas mengenai topik kita. Tetap tinggal di dalam Kristus. Kenapa kita harus tetap tinggal dalam Kristus? Mari kita lihat. Ayat 36 itu jelas sekali ya. Kalau kita lihat di dalam Markus. Dikatakan begini. Simon dan kawan-kawannya pun mencari dia. Kenapa Simon dan kawan-kawan harus mencari Yesus? Kan sudah cukup dong, udah semalaman bersama dia. Nah ini, kata tetap tinggal di dalam dia, tidak mau kehilangan. Tidak mau bergeser, tidak mau tidak kelihatan di mana itu Yesus. Ini sangat luar biasa bagi orang-orang yang memang sudah merasakan bagaimana damai sejahtera yang diberikan oleh Allah. Nah, murid-murid yang tetap setia tinggal di dalam dia tidak mau kehilangan. Waktu mereka mulai, biasa ya kalau kita tidur kan Bapak Ibu, saya nggak tahu. Kak Juliani kalau tidur sama-sama nggak? Sama-sama ya? Nah kalau kaget bangun suka lihat nggak kiri kanan? Ada nggak? Oh sudah terbiasa. Alhamdulillah.
Puji nama Tuhan. Iya, kenapa saya katakan begitu? Istri saya bergerak aja saya lihat, mau kemana non? Bisa ya? Halo? Saya nggak tahu kalau Bapak Erno, Mama Erno, Pak Ata, bagaimana Pak Ata? Kalau tidur, suka lihat nggak kalau kaget bangun? Iya, kalau sekarang ada si kecil, pasti lihat si kecil dulu kan? Aman nggak? Aman nggak? Kenapa? Iya, kita takut ada terjadi sesuatu. Nah, sama seperti Simon Petrus. Waktu mereka terjaga dalam ketiduran mereka, mereka lihat apa? Aduh, Yesusnya kemana? Waktu mereka lihat Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka, sekejap itu aja mereka mencari. Karena apa? Mereka tidak mau bergeser dari Kristus. Begitu juga dengan kehidupan kita yang nyata. Jadi kalau kita tetap tinggal waktu kita menjadi orang percaya, jangan bergeser. Coba pagi-pagi cari dulu hadirat Allah. Karena apa? Firman Tuhan ya dan amin. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Segala sesuatu akan ditambahkan. Satu waktu saya duduk, kebetulan Audrey gak kemana-mana, saya katakan buat dia begini, kamu jangan puas dengan pekerjaan yang sekarang. Kurang lebih seperti itu ya Audrey. Kenapa saya katakan begitu? Hidup kita ini makin bertambah gak? Waktu itu berlalu, jam itu tidak akan mungkin terulang. Saya katakan harus cari yang enak. Yang enak tuh maksudnya apa? Ya, masuk seperti biasa, 8 jam bekerja, pulang. Karena kalau tempat pekerjaan yang semula, itu datang pagi, kamu biasa pulang jam berapa, Dren? Bukan, kalau yang lama, jangan sekarang. Yang dulu, kantor dulu, yang pekerjaan dulu. Kok kamu pulang sampai sini jam 1, jam 2? Oh. Jadi bisa ya sip-sipan dan bingung saya. Sekalipun dia bukan anak saya, tapi saya juga bingung dong. Karena apa? Ada di sini kan? Tapi dia kadang-kadang melanggar peraturan. Sudah dibilang jangan lewat jam 9 pulang, masih juga jam 9. Ya maklumlah. Karena apa? Jam kerja. Bisalah, saya katakan, cari pekerjaan yang lain. Kita berdoa. Dan puji Tuhan. Dia dapat pekerjaan yang tidak lagi sip-sipan ya. Jadi masuk pagi pulang jam 6 udah jam 7 bisa sampai di rumah. Kenapa? Ini karena dengar aturan. Dengar apa kata orang tua. Nah sama, waktu kita tetap tinggal di dalam Tuhan dan kita dengar apa yang Tuhan inginkan katakan buat kita, lakukan. Jangan pernah takut. Kehidupan kita Tuhan akan berikan yang terbaik. Dan dia senang dapat pekerjaan baru. Semua tidak berubah. Jam kerja tetap. Ya, kayaknya agak sedikit santai ya. Kalau kerja pertama kayaknya kamu waduh. Oke. Jadi tetap tinggal di dalam Kristus. Yang pertama, Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus, tidak mau kehilangan. Ada rasa kehilangan di mana sekejap aja nggak melihat Yesus. Waduh, di mana dia ya? Merasa tidak nyaman, ada kekurangan, ya, tidak mau ditinggalkan begitu saja. Ini hebat kalau orang yang tetap tinggal di dalam Dia. Maka itu kita sebagai orang yang sudah percaya, jangan sedikit pun bergeser. Satu jengkal aja kita bergeser, berarti kita keluar dari garis rel rencana Allah. Kenapa saya katakan demikian? Bapak Ibu kalau lihat rel kereta api, itu dia lurus. Coba, kalau ada satu ban dari kereta itu aja ya, keluar dari rel, habis. Semua akan berantakan. Semua akan mengalami kecelakaan. Oleh sebab itu kita tetap tinggal. Ini yang pertama. Nah, ayat 37 yang kedua dikatakan begini. Ya. Saya baca aja dari Alkitab yang kita pegang ya. Waktu menemukan Dia, mereka berkata, semua orang mencari Engkau.
Nah, kalau di ayat 4, ya, Lukas pasal 4 dikatakan, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Ayat 42 bagian B. Lalu mereka berusaha untuk menahan Yesus supaya jangan pergi lagi. Jangan tinggalkan mereka. Ini mereka punya rasa yang begitu dekat dengan Yesus sehingga mereka tidak mau jauh dari dia. Dan ini bukan cuma murid-murid, tetapi banyak orang yang sudah mengecap anugerah keselamatan. Sama seperti ibu bapak dan saya. Saya teringat waktu saya bertobat, saya tinggalkan semua. Yang tadinya mantra kertas jadi uang, ya. Kalau waktu minum minuman keras itu enak tuh, kalau gelas yang ada kaki, ya, yang tahu ya Bapak Ibu, yang ada kakinya di bawah, itu sedikit baru gitu ya, itu enak. Kalau sambil minum dimakan, lebih enak dari kerupuk. Kruk, 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 kruk. Begitu saya bertobat, begitu dicek, untung gak ada, gak tahu belingnya kemana. Tapi tiap kali minum sebelum bertobat, kluk, 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 makan gitu ya. Sambil minum, sambil makan tuh gelas. Enak nggak? Nggak enak. Bagi orang yang di luar Tuhan, itu anggap enak dan hebat. Tapi kita di dalam Tuhan, itu sudah tidak enak. Karena apa? Firman Tuhan katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi kita hanya percaya kepada Allah yang kita tidak boleh bergeser dari garis rel rencananya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita lihat, kita sudah mengecap damai sejahtera, anugerah keselamatan. Masa kita mau tinggalkan? Waktu kita tinggalkan, Allah bilang gak apa-apa. Kamu tinggalkan saya, no problem. Tapi ingat, saya udah mencari kamu dan saya sudah mengingatkan. Ayo mari sini, yang letih lesu dan berbeban berat. Gak apa-apa. Itu masih belum tinggalkan masa kanak-kanak. Tapi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat kita telah menjadi satu dengan Kristus, semua hal yang lama kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita mau tetap bersama-sama dengan Dia. Kita mau tetap taat dan setia. Karena apa? Anugerah keselamatan yang kita miliki sama seperti orang banyak yang mendengarkan. Bahkan kalau kita lihat khotbah di bukit, kenapa orang banyak itu tidak mau bergeser? Mereka tetap tinggal. Dan Yesus katakan, ini hari sudah siap. Ayo coba berikan makan buat mereka. Tidak ada makanan bagi kami. Tapi yang ada hanya makanan anak-anak kecil, bekal. Bisa ya? Akhirnya dibuat menjadi sesuatu yang tidak habis-habisnya. Itulah karena tetap tinggal. Mereka tetap dengar. Waktu murid-muridnya katakan, Tuhan, biarlah kami menyuruh mereka pergi. Karena hari sudah siang. Tapi Yesus katakan apa? Tidak. Ini membuktikan bahwa sebagai orang percaya, Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya. Bagi mereka yang tetap setia dan tidak bergeser, ya, tidak ingin terpisah darinya, selalu ingin bersama. Matius 14 ayat 13b dikatakan begini, ya. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti Dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ini waktu Yesus mulai berpisah, Yesus naik di kapal, tapi mereka ikut karena mereka tahu tempat tujuan Yesus di mana. Mereka lewat darat. Yesus lewat laut, mereka lewat darat. Mereka nggak mau kehilangan. Nah, kalau kita sudah bersama-sama dengan Tuhan, mesti hal ini juga terjadi dengan kita. Seperti orang banyak, seperti Simon dan sebagainya. Kalau kita tetap tinggal, maka kita akan melihat bahwa benar-benar apa yang dikatakan Yesus itu ya dan amin. Coba, Yesus memberi makan 5.000 orang. Habis enggak tuh roti? Enggak habis. Tersisa berapa Ibu Ros? Ya? Nah, masih ada sisa lagi. Nah, waktu kita ikut Yesus, jangan pernah kita berpikir Yesus akan meninggalkan kita.
Apa yang menjadi kebutuhan kita, Yesus akan tidak. Saya mau katakan buat Bapak Ibu, waktu saya mulai pacaran dengan istri saya, waktu udah bertobat dan kita ketemu dalam pelayanan, saya katakan buat istri saya, karena saya tahu masing-masing kita suku tuh beda-beda ya. Suku Ambon tuh juga ada kikir juga. Tahu kikir ya? Kikir bukan parut kelapa begitu, bukan ya? Itu juga kikir. Ada kan? Tajam. Jadi kalau mau diparut kelapa mesti begitu ya. Nah, jadi kita duduk baru gitu. Itu namanya kikir. Tapi kalau kikir yang sesuai dengan bahasa Ambon itu pelit. Jadi punya tapi tidak mau berbagi. Nah, saya katakan buat istri saya, non, kalau kamu mau bersama saya dan hidup bersama, satu, apa yang menjadi milik kita itu juga milik orang lain. Dan bisa loh, itulah karena kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan ubah. Yang tadinya pelit, Bapak Ibu tahu medit, mau masuk tapi nggak mau keluar. Itu istri saya salah satu. Tapi hebat, saya nggak ajarin harus berikan perpuluhan, harus apa. Tapi dia mulai, maaf ya, ini perpuluhan. Tapi kadang-kadang akhir bulan saya suka pancing. Berapa tuh? Wih, gede amat, kita pakai dulu. Jangan, ini duit Tuhan. Setia dengan perkara kecil, perkara besar, Tuhan akan berikan buat kita. Karena apa? Kita tetap tinggal di dalam Dia dan tidak bergeser sedikit pun. Oleh sebab itu, itulah yang Allah inginkan di dalam Kristus Yesus bagi kita orang percaya. Nah ini kita lihat, orang banyak tidak mau kehilangan Dia, tidak mau ditinggalkan. Mereka mau selalu bersama-sama, dimanapun Dia ada, di situ mereka ada. Ini hebat. Maka itu, Alkitab ini kalau kita bahas satu perikop aja, itu bisa beberapa tema yang kita bisa kupas. Waktu saya persiapan, saya bilang ini gak salah nih. Ini kenapa ayat yang kemarin lagi? Tapi itulah yang Tuhan inginkan buat kita, bahwa tetap tinggal bersama dengan Kristus itu indah. Karena tinggal di dalam Tuhan, ya, di dalam Kristus, waktu kita menjadi orang percaya, Dia memberikan jaminan bagi kita, ya. Kita tidak bergeser. Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah aku, seorang penjahat. Nah, yang ketiga, ayat 38, saya baca dari Alkitab yang Bapak Ibu pegang aja. Jawab Yesus, marilah kita pergi ke tempat yang lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Kenapa Bapak Ibu? Yesus mau kita yang sudah tinggal di dalam Dia tetap. Tetapi Dia ingin juga orang-orang yang belum tinggal di dalam Dia supaya datang kepadanya dan menjadi milik kepunyaannya, supaya tinggal juga. Dia tidak mau pilih kasih. Nah, ini luar biasa. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah memilih kasih. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang biasa-biasa saja, ada yang berhasil, ada yang pemabuk, ada yang penjahat. Tapi Dia ingin semua orang datang kepadanya. Supaya apa? Tidak bergeser. Tetap tinggal di dalam Dia dan menjadi milik kepunyaannya. Supaya mereka juga mengalami apa yang dialami oleh Simon Petrus dan sebagainya. Kalau disuruh, ayo tebarkan jalanmu, mereka taat, mereka ikut. Karena apa? Mereka tinggal di dalam Dia. Dan waktu mereka lakukan hal itu, coba, bukan 1-2 ekor yang mereka dapat, tapi 2 perahu penuh yang mereka dapat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini membuktikan bahwa tetap tinggal di dalam Kristus itu paling penting sebagai orang percaya. Tapi kalau kita menjadi orang percaya dan kita tidak tinggal di dalam Dia, bagaimana kita bisa melihat? Bapak Ibu, saya mau kasih contoh. Orang yang lihat mujizat
yang terjadi, yang dilakukan oleh orang percaya yang lain, itu bisa terjadi karena apa? Mereka mau percaya. Tapi kalau mereka tidak percaya, mereka tidak akan melihat mujizat. Mujizat itu Allah berikan cuma-cuma. Tapi untuk mencari orang menerima mujizat itu yang susah. Karena apa? Ada banyak orang katakan begini, mana mungkin? Padahal Yesus itu tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan yang akan datang tetap sama. Kuasa dan otoritas dalam kehidupan kita orang percaya sama. Bahkan Yohanes 12 ayat 14 itu katakan apa? Barang siapa yang percaya kepadaku. Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia dapat juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar. Mujizat kita dapat lakukan. Tapi bagaimana kita bisa lakukan itu kalau kita tidak tetap tinggal dalam Dia? Tinggal dalam Dia itu gampang. Saya suka katakan buat istri saya, kita iman bodoh-bodoh aja. Jangan suka berpikir dengan logika, mungkin gak, mungkin gak. Nah, banyak kali mahasiswa teologi sudah ditanam dan sudah berakar, itu mereka katakan, ya udah, apa yang kami pelajari itulah. Tapi mereka tidak mau mencari terus hadirat Allah dan dekat dengan Allah. Tetap tinggal dalam Dia dan melihat bahwa ada banyak hal yang Tuhan bisa lakukan lewat Dia untuk orang lain. Ini yang paling penting. Bapak Ibu, banyak hal yang bisa saya saksikan, tapi kita udah sering dengar. Yang penting kita tetap tinggal, kita pakai iman bodoh-bodoh aja. Ya, kalau Thomas katakan, saya lihat dulu dan saya harus menyucikan tangan saya ke bekas, ya, bekas luka yang terjadi pada Yesus. Ya, tapi Yesus katakan apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Udah, iman bodoh-bodoh aja. Percaya kepada Dia, udah, bahwa Dia Tuhan. Kita nggak pernah tahu Yesus tuh modelnya bagaimana. Kalau orang Ethiopia gambar Yesus bisa aja hitam keriting gitu ya, kurus ceking gitu. Tapi buat saya, waktu Tuhan panggil saya, dan Tuhan ingin saya tinggal dalam Dia, saya tidak pernah bayangkan Yesus itu mau ganteng atau mau seperti apa, seperti bintang film apa. Tapi saya yakin Dia adalah Tuhan yang diutus oleh Bapaknya kepada kita, umat manusia. Dan saya percaya, saya tinggal dalam Dia. Saya harus tinggalkan kehidupan yang lama saya, dan saya masuk dalam kehidupan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 apa? Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Kita bukan yang lama lagi, kita sudah baru. Yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Ini yang Allah inginkan bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebagai orang percaya saya cuma mau mengingatkan kita bahwa waktu kita menjadi orang percaya, jangan pernah bergeser karena materi, karena kedudukan, karena kekayaan, karena harta, kita bergeser. Ingat, segala sesuatu yang kita dapat di dalam dunia ini hanya sementara. Berapa lama sih kita hidup? Hanya di lagu, aku mau 1000 tahun lagi. Aku mau 1000 tahun lagi. Tapi coba, firman Tuhan katakan apa? 70 tahun, jika kuat 80 tahun. Sudah, penderitaan dan kesukaran. Nah, kalau saya pikir-pikir, usia saya 61. Lah, kalau 80 berarti tinggal berapa tahun lagi, Bapak Ibu? Ya, 19 kan? Coba. Erno udah usia berapa tuh kalau 19 tahun lagi? Udah pasti punya istri dan anak. Iya kan? Jadi nggak lama. Buka mata, tutup mata, buka mata, tutup mata. Coba pulang dari sini, kita tidur, besok kerja lagi kan? Wah. Jadi kehidupan ini kita nggak bisa bilang bahwa saya mau hidup seperti apa yang saya mau. Tidak. Ada orang-orang yang ingin memberikan, ya, mencari kehidupan untuk lebih panjang lagi, awet muda dan sebagainya. Mereka cari penemuan-penemuan, tapi tetap saja sama. Bisa aja kelihatan gagah, atletis, tapi begitu lihat dia jalan, bagaimana?
Ya, ini tanda-tanda udah dekat 2x1. Iya kan? Itu kalau 2x1, iya 2x1 lah. Ya 1x3 juga boleh. Kalau kayak saya ya 2x1. Tapi saya mau katakan begini, semua ada batasnya. Tapi kalau kita tetap tinggal dalam Tuhan, jangan pernah takut. Hidup kita, anak-anak kita, semua ada di dalam tangan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11, rancangan yang ada pada Allah mengenai kita orang percaya, rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Ia memberikan masa depan penuh harapan. Ini luar biasa Bapak Ibu, tetap tinggal di dalam Kristus dan kita akan melihat janji-janji Allah itu. Firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 56 katakan begini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Puji nama Tuhan. Sebentar lagi ya. Pasca bulan berapa tahun ini Ibu Ros? Kayaknya bulan 3 ya. Bulan 3. Sebentar lagi kita akan memperingati dengan siapa tuh? Angkat dulu. Jadi kita sebentar lagi kita akan memperingati bahwa Kristus yang datang ke dalam dunia ini mati dan bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa dia hidup. Kalau kita tetap tidak tinggal dalam dia, kita tidak percaya. Kita sama seperti orang lain. Mana mungkin? Tapi ingat, Yesus itu manusia yang berbeda dengan kita. Dia manusia 100%, dia juga Allah 100%. Yohanes 15 ayat 5 dan 6 katakan gini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting-ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ya ke dalam api lalu dibakar. Kita mau pilih mana? Tetap tinggal bersama dia atau menjadi ranting-ranting yang sudah kering dan dipergunakan orang untuk dibakar? Kalau saya nggak mau. Waktu saya merasakan bersama-sama dengan Tuhan, saya katakan, Tuhan, hari ini mati dengan besok apa bedanya? Mati-mati ya bersama-sama dengan Engkau. Tapi kalau besok mati tidak bersama dengan Engkau, percuma. Kalau hari ini harus meninggal bersama dengan Engkau, puji nama Tuhan. Yang terakhir, Galatia 2 ayat 19-21. Tadi saya katakan apa? Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Ini luar biasa indahnya. Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah Kristen. Kalau kita katakan kita orang Kristen, mari jangan bergeser. Gak perlu pakai kalung salib, gak perlu pakai aksesoris Kristen, tapi identitas kita akan nyata di luar sana. Dengan apa? Dengan keberadaan kita. Waktu kita tampil, orang katakan, ih, kamu kok berbeda dengan yang lainnya? Iya, karena apa? Kita punya Yesus. Dan ingat, waktu Yesus ada dalam kita, kita punya nilai plus, ada tanda tambah, berbeda dengan yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari jadilah orang yang tetap tinggal di dalam Kristus dan tidak pernah bergeser. Kapanpun, apapun yang terjadi dengan dunia ini, tetap berpegang kepada Kristus. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau Engkau begitu baik bagi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang terus bekerja dan memimpin langkah kehidupan kami. Allah yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk tetap setia dan tetap tinggal di dalam Engkau, karena itulah yang Engkau inginkan dan yang kami harapkan Tuhan. Berikan kami kesetiaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya.
Amin. Saya kembalikan